Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Dalam kenyataannya, model ekonometrika tidak selalu mempunyai bentuk fungsional linier, baik linier berganda ataupun linier sederhana. Ada beberapa bentuk fungsional yang dimungkinkan untuk digunakan dalam mendesain model ekonometrika, dalam rangka menduga fungsi produksi, konsumsi, dan pendapatan. Selain itu, ada 5 bentuk lain seperti 1. Resiprokal, log-log atau double log linier atau eksponensial, linear log atau semi-log, dan yang kelima adalah log inverse. Selain itu, peneliti terkadang sering dihadapkan dengan tidak semua model memiliki konstanta atau intercept. Artinya, garis grafik memotong titik nol atau titik perpotongan sumbu Y dan sumbu X. Terkait hal ini, kita juga dimungkinkan untuk mengestimasi model tanpa konstanta. Lalu, bagaimana cara memilih dari 7 bentuk model ekonometrika untuk menganalisis data yang akan digunakan? Dalam sebuah penelitian, bentuk model yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa pendekatan, seperti teori yang melatar belakangi penyusunan suatu model, pengalaman penelitian, data yang tersedia, serta kemampuan dan kompetensi yang kita miliki. Dalam video kali ini, saya akan mengestimasi produksi ubi jalar di desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan adalah Y sebagai jumlah produksi ubi jalar atau sebagai variabel dependen, dan X1 sebagai luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 jumlah pupuk, X4 tenaga kerja, dan variabel X ini berperan sebagai variabel independen. Yang pertama, ada model linier berganda. Bentuk fungsional model linier berganda adalah sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 plus ET. Untuk mengestimasi model tersebut, kita akan menggunakan instruksi sebagai berikut. Pertama-tama kita memasukkan instruksi file 21, saya menggunakan angka 21 dan di sini lalu copy location-nya, lalu garis miring, dan copy lagi nama filenya. Lalu di bawahnya sampel 1 kali 21 X1P, X2, YT, periode, dan di bawahnya OLS, YT, X1T, X2, X3T, X4T, per ECO, ECOP, lalu klik stop. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan langsung saja kita copy ke Word. Nah, lalu yang kedua, untuk model linier berganda tanpa konstanta. Pada model tanpa konstanta ini, kita masih menggunakan instruksi yang sama, namun tinggal diubah saja menjadi bagian yang ini, diubah atau ditambahkan tulisan no cons. Lalu di run. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, dan langsung kita kopikan lagi ke Word. Model yang kedua ini adalah model linier berganda tanpa konstanta. Pada model tanpa konstanta ini, kita menggunakan instruksi yang sama, namun tinggal diubah saja pada bagian
OLS YT X1T X2T X3T ini di sini ditambah tulisan locon. Lalu tinggal jalan. Nah, ini dia hasilnya dan ini tinggal kita copy ke Word. Nah, model yang ketiga adalah model double log. Di dalam model ini menggunakan logaritma natural untuk kedua sisinya, persamaannya, yaitu bentuk log untuk variabel dependen dan independennya. Secara umum, bentuk double log berasal dari bentuk fungsional sebagai berikut. YT sama dengan beta 0, XT pangkat beta 1 untuk eksponensial dari ET. Setelah ditransformasi menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah beta 4 ln X4T plus ET. Nah, untuk menganalisis model tersebut, pertama-tama kita harus merubah variabel Y dan X menjadi variabel ln Y dan ln X. Nah, di sini kita menambahkan instruksi dari di bawah instruksi read menjadi generate ly sama dengan log yt generate lx1 sama dengan log x1t generate lx2 sama dengan log x2t. Nah, maksud dari instruksi ini adalah membentuk variabel baru dengan bentuk log dari variabel yt. Di sini kita masih menggunakan instruksi OLS dan di sini kita menghapus tulisan no const tadi dan mengubah, dan yang ini diubah menjadi ly lx1 lx2 lx3 lx4 lalu garis miring PCOP PCOR dan PCOP lalu di run. Ini dia output yang keluar dari hasil analisis ini, sudah berupa output model double log, logaritma natural pada sisi dependen dan logaritma natural pada sisi independennya. Dan model selanjutnya adalah model eksponensial atau log linear. Bentuk log linear berasal dari bentuk eksponensial, yaitu bentuk model ekonometrika di mana variabel dependen merupakan fungsi eksponen dari variabel independennya. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. YT sama dengan bentuk eksponensial dari beta 0 ditambah beta 1 x1t ditambah beta 2 x2t ditambah beta 3 x3t ditambah beta 4 x4t plus ET. Setelah transformasi menjadi ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1t ditambah beta 2 x2t ditambah beta 3 x3t ditambah beta 4 x4t plus ET. Variabel yang perlu diubah dalam model ini adalah variabel dependennya saja. Jika kita ingin mengestimasi model ini, dapat menggunakan estimasi sebagai berikut. Nah, dari persamaan generate ly ini dihapus sampai sini. Setelah dihapus tadi, di sini kita menambahkan instruksi generate ly sama dengan log yt. Dan di sini kita menambahkan ly x1t, x2t, x3t, x4t tanpa l. Lalu di run. Nah, ini muncul hasilnya.
Dan model selanjutnya adalah model semilog. Bentuk semilog merupakan kebalikan dari bentuk eksponensial, di mana eksponensial variabel dependen merupakan bentuk linier dari variabel independen. Jika model ini ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. YT, bentuk eksponensial dari YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah beta 4x4t plus ET. Setelah ditransformasi menjadi YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln x1t ditambah beta 2 ln x2t ditambah beta 3 ln x3t ditambah beta 4 ln x4t plus ET. Berbeda dengan logaritma eksponensial yang memiliki variabel dependen dalam bentuk logaritma natural. Model ini yang diubah ke dalam bentuk logaritma natural adalah variabel independennya. Jika ingin mengestimasi bentuk ini, kita harus merubah variabel independennya yang awalnya ke bentuk linier atau bentuk natural. Kita menambahkan generate lx1 sama dengan log x1t dan generate lx3 log x3t generate lx4 sama dengan log x4t. Dan di sini untuk yang OLS-nya kita menggunakan YT, LX1, LX2, LX3, LX4. Tetap garis miring PCOR dan PCOV. Lalu di run. Dan ini dia hasilnya, lalu kita kopikan saja keluar. Model selanjutnya adalah model resiprokal. Bentuk fungsional dari model resiprokal adalah sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per x1t dikali beta 1 ditambah 1 per x2t dikali beta 2 ditambah 1 per x3t dikali beta 3 ditambah 1 per x4t dikali beta 4 plus ET. Di model resiprokal memiliki perbedaan letak variabel x. Variabel x ditulis dalam bentuk fraction atau pecahan, atau ditulis dalam bentuk 1 per xt. Shazam telah membentuk variabel generate yang dapat digunakan untuk membentuk variabel baru sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam kasus ini saya akan merubah variabel x1t menjadi 1 per x1t atau dilambangkan dengan LU, yaitu luas lahan. Dan di sini saya akan mengubah generate LU sama dengan 1 per x1t yang artinya membuat variabel 1 per x1t yang telah diberi label LU. Dan di sini saya menggunakan BI sama dengan 1 per x2t, PU 1 per x3t, dan TK sama dengan 1 per x4t. LU, BI, PU, dan TK adalah luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk, dan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk model resiprokal ini, di sini kita menuliskan LU sama dengan 1 per X1T, lalu BI sama dengan 1 per X2T, dan yang ini PU sama dengan 1 per X3T, dan TK sama dengan 1 per X4T. Lalu di sini kita menggunakan OLS dan LX1, LX2-nya diganti LU, BI, PU, dan TK, dan tetap menggunakan PCOR dan PCOV. Lalu coba kita run. Nah, di sini sudah ada hasilnya, dan ini langsung saja kita salin atau kita copy ke Word.
Lalu, model yang terakhir adalah model log inverse. Log inverse merupakan bentuk gabungan dari bentuk fungsional eksponensial dengan resiprokal. Bentuk awal dari model ini adalah YT sama dengan bentuk eksponensial dari beta 0 dikurang 1 per x1t dikali beta 1 dikurang 1 per x2t dikali beta 2 dikurang 1 per x3t dikali beta 3 dikurang 1 per x4t dikali beta 4 plus et. Persamaan di atas perlu ditransformasi terlebih dahulu agar dapat diestimasi. Bentuk transformasinya adalah sebagai berikut. 0 YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per x1t dikali beta 1 dikurang 1 per x2t dikali beta 2 dikurang 1 per x3t dikali beta 3 dikurang 1 per x4t dikali beta 4 plus et. Langkah selanjutnya merubah variabel YT menjadi logaritma natural. Ln YT dan variabel Lx1t, Lx2t, Lx3t, Lx4t ke dalam bentuk variabel baru yang diberi nama Lu, Bi, Pu, dan Tk. Bentuk instruksi lengkapnya yaitu seperti berikut. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan satu instruksi saja. Di bawah instruksi read ini kita menambahkan generate Ly sama dengan log YT. Lalu tinggal kita run. Nah, ini dia hasil dari analisis menggunakan model log inverse. Segitu dulu video dari saya mengenai 7 model ekonometrika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.